Hai semua, jumpa lagi bareng gue Immanuel dari MSM Consulting. Kita adalah konsultan yang bergerak di bidang manajemen pajak dan keuangan. Di channel ini kita akan bahas topik-topik mengenai pajak dan keuangan. Tapi sebelum kita mulai, kita disclaimer dulu ya guys. Jadi konten-konten kita ini bukan merupakan professional advice. Jika kalian membutuhkan advice untuk kasus-kasus kalian harus cari konsultan ya. Karena setiap kasus itu memiliki keunikan masing-masing yang kalian perlu dalami lebih lanjut. Oke, jadi hari ini kita akan bahas peraturan baru yang keluar Juli kemarin, yaitu NPWP sama dengan NIK. Mungkin kalian pada takut nih, kalian harus pakai NIK misalkan mau beli sesuatu. Apakah kalian harus bayar pajak misalnya? Nah, kita akan bahas lebih lanjut di konten kita hari ini. Yuk guys, kita lanjut. Breaking news, perubahan format NPWP menjadi nomor KTP. Nah, jadi isi dari peraturan NPWP NIK ini adalah adanya integrasi antara NPWP dengan NIK. Ya, tentunya ini akan ada kerjasama antara Ditjen Dukcapil dengan Ditjen Pajak. Nah, menurut peraturan ini, NPWP orang pribadi berubah menjadi 16 digit angka NIK. Dan untuk NPWP badan akan menggunakan NPWP yang lama, ditambahkan dengan 1 digit angka 0 di depannya. Walaupun peraturan ini baru ada sejak Juli 2022 kemarin, penerapannya akan bertahap. Jadi kalian masih bisa menggunakan format lama sampai dengan 31 Desember 2023. Untuk kalian pendaftar baru, kalian harus melakukan aktivasi NPWP menggunakan NIK. Tenang aja guys, data-data kalian sudah akan otomatis terisi berdasarkan data kependudukan di Dukcapil. Pertanyaan pertama, terus kalau gue udah punya KTP, gue otomatis jadi wajib pajak dong? Jawabannya enggak ya. Pertama, lu harus memenuhi kriteria objektif dan subjektif untuk menjadi wajib pajak. Nah, walaupun lu jadi wajib pajak, lu juga belum tentu harus bayar pajak gitu. Karena misalkan lu mahasiswa, lu dapat uang jajan, atau lu magang ya, tapi penghasilan lu masih di bawah PTKP, ya berarti nggak ada pajak terutang yang harus dibayarkan gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau baru mau daftar NPWP, gimana sih prosedurnya? Untuk penerapan NPWP sama dengan NIK ini, ya kita belum ada teknisnya. Tapi seharusnya kalau misalkan kalian mau daftar, kalian tinggal masukin NIK, kemudian akan muncul tuh semua profil kalian ya. Namun perlu dicatat, ya DJP tetap akan melakukan validasi terhadap data kependudukan kalian. Apabila berbeda, maka kalian harus memberikan konfirmasi. Pertanyaan terakhir, kalau alamat gua di KTP beda dengan alamat tinggal gimana? Nah, alamat NPWP sebenarnya otomatis ikut dengan alamat KTP saat pendaftaran. Apabila alamat tinggal kalian berbeda dengan alamat dari KTP, menurut gue sih kalian nggak perlu ubah-ubah ya. Karena sekarang semuanya sudah serba online. Kalian bisa melakukan pendaftaran online, kalian bisa melakukan filing secara online. Tapi kalau misalkan perlu diubah, ya pertama kalian harus merubah alamat KTP. Kita harus mengajukan permohonan. Ya, setahu gue sih caranya dengan melampirkan surat pengantar camat atau lurah itu ke Dinas Dukcapil. Nah, solusi selanjutnya untuk kalian yang misalkan berusaha, kalian bisa menggunakan NPWP cabang. Ya, ini terutama untuk kalian yang memang punya usaha di daerah tempat tinggal kalian. Gitu. Jadi menurut gue pribadi, ya peraturan ini cukup jelas. Jadi kalian tuh nggak perlu takut, misalkan udah punya NIK itu harus bayar pajak, belum tentu. Nah, namun, di satu sisi kalian juga harus lebih hati-hati. Kalau misalkan kalian share informasi NIK, jangan ke sembarang orang. Ya, misalkan kalian beli barang pakai NIK, kalian harus tahu, harus lihat. Ya, sharing informasi NIK itu ke yang memiliki otoritas. Gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk dapat info mengenai pajak dan keuangan. Dan apabila kalian butuh jasa konsultasi, kalian bisa langsung cek website kita atau DM Instagram kita. Ingat, everything is hard before it's easy. Bye-bye.